Apakah Tuhan bisa menyelamatkan orang yang terlambat bertobat? Saudara, pernahkah kita bertanya dalam hati, apakah Tuhan masih mau menerima orang yang sudah terlalu lama hidup dalam dosa? Apakah Tuhan juga masih bisa menyelamatkan orang yang baru bertobat di akhir hidupnya? Apakah saya sudah terlambat untuk kembali kepada Tuhan? Bapak Ibu semua, pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul bukan dari orang jahat, tetapi justru dari orang-orang yang hatinya terluka oleh masa lalu, rasa bersalah, dan penyesalan. Hari ini kita akan menjawabnya bukan dengan perasaan, tetapi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bahas. Apakah Tuhan bisa menyelamatkan orang yang terlambat bertobat? Jawaban Alkitab sangat jelas. Ya, Tuhan bisa. Tetapi jangan permainkan anugerah itu. Yang pertama, Tuhan adalah Allah yang panjang sabar dan penuh belas kasih. Di 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lihat, Tuhan tidak menikmati penghukuman. Tuhan juga sedang menunggu sebuah pertobatan sebenarnya. Tuhan memberi waktu, bukan karena dia lemah, tetapi karena dia penuh kasih. Artinya, selama seseorang masih hidup, pintu pertobatan belum tertutup. Yang kedua, contoh nyata, penjahat yang ada di samping Yesus. Di Lukas 23 ayat 42-43 berkata demikian. 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, fakta penting. Orang ini yang ada di samping Yesus, ia seorang penjahat. Ia tidak punya waktu untuk memperbaiki hidup. Bahkan ia tidak sempat dibaptis, ia tidak sempat pelayanan, bahkan ia juga tidak sempat mengganti kerugian. Namun satu hal yang ia lakukan, ia mengakui dosanya dan percaya kepada Yesus. Inilah bukti bahwa keselamatan adalah oleh anugerah, bukan prestasi. Katakan amin. Yang ketiga, perumpamaan pekerja kebun anggur. Itu adalah anugerah yang begitu mengejutkan. Di Matius 20 ayat 1-16 dikatakan ada orang yang bekerja sejak pagi, dibayar. Ada orang bekerja sejak siang hari, ya dibayar juga. Ada orang bekerja hanya di sore hari, ya dibayar juga. Bahkan ada yang menjelang malam, dibayar sama semuanya. Banyak orang tidak suka dengan kisah ini. Karena terlihat ya tidak adil lah. Terlihat sepertinya murah gitu ya, terlalu murah. Tapi Yesus sedang mengajarkan, keselamatan bukan soal lama ikut Tuhan, tapi soal hati yang mau datang kepadanya. Yang keempat, namun ada satu peringatan serius ya, jangan menunda pertobatan. Ibrani 3:15 berkata, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Artinya Bapak Ibu semua, segera mengambil langkah untuk bertobatlah. Katakan amin. Pengkhotbah 12 ayat 1 dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Maka sekali lagi, segera bertobatlah. Amsal 27 ayat pertama, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudara, bahaya terbesar bukan terlambat bertobat, tapi merasa, ya masih ada waktu. Banyak orang suka berkata gini, ya nantilah, kalau sudah tua, nantilah kalau sudah sukses, nantilah kalau sudah tenang, nantilah saya masih mau menikmati dunia bro. Padahal tidak ada satupun dari kita yang menjamin hari esok. Amin. Yang kelima, perbedaan antara pertobatan sejati dan pertobatan palsu. Di 2 Korintus 7:10 dikatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Bapak Ibu semua, pertobatan sejati itu artinya mengakui dosa, membenci dosa, berbalik kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Kristus. Sedangkan pertobatan palsu itu artinya kita takut hukuman, menyesal karena ketahuan, menangis tapi tidak mau berubah, minta ampun.
tanpa mau taat. Tuhan tidak tertipu oleh air mata saudara, karena Tuhan melihat kedalaman hati. Bertobatlah saudara. Yang keenam yang mau kita bahas adalah, jadi apa pesan Tuhan bagi kita semua hari ini? Lihat baik-baik. Pertama, bagi yang merasa terlalu berdosa, belum terlambat selama kamu masih mau datang kepada Yesus. Yesaya 1:18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang kedua, bagi yang suka menunda pertobatan, jangan main-main dengan anugerah. Roma 6 ayat 1 dan 2 berkata, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Bertobatlah, katakan amin. Jadi Bapak Ibu semua, saudara, Tuhan bisa menyelamatkan orang yang terlambat bertobat. Tetapi tidak ada seorang pun yang dijamin punya waktu untuk bertobat besok. Hari ini Tuhan masih mengetuk hati kita. Hari ini pintu anugerah masih terbuka. Dan hari ini Roh Kudus masih berbicara. Bahkan di 2 Korintus 6 ayat kedua dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.